Perhelatan Presidensi G20 Indonesia yang berpuncak pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT di kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua Bali telah berakhir. Namun, masih tersisa sejumlah cerita menarik dari kegiatan yang diikuti oleh sekitar 17 kepala negara dan Ketua Uni Eropa anggota G20, 41 undangan wakil pemerintahan dan lembaga internasional undangan, serta 17.500 orang anggota delegasi. Salah satunya adalah bangunan bambu dom di The Apuva Kempinski Hotel, Nusa Dua yang menjadi tempat santap siang para pemimpin negara G20 usai menghadiri pembukaan KTT di lokasi super premium tersebut. Bangunan berbentuk kubah terbuat dari bambu itu menyita perhatian ketika acara ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Saat para pemimpin G20 berada di dalam bangunan unik ini, mereka tampak menjatuhkan pandangan ke berbagai sudut. Terletak di tepi pantai, bambu dom dapat dilihat dari anjungan lobi hotel. Dalam ruang makan seluas 32 meter persegi tersebut, disediakan 43 kursi dengan tata letak satu meja besar melingkar sehingga para pemimpin dan delegasi dapat menikmati suguhan makanan khas Indonesia bersama-sama. Momen makan siang merupakan salah satu pertemuan penting sehingga untuk memilih dan mewujudkan lokasi dilakukan hampir sepanjang tahun. Awalnya akan didirikan tenda-tenda di halaman belakang Apurva Kempinski. Waktu itu permintaannya cukup sederhana. Presiden Joko Widodo ingin makan siang dengan pemandangan laut, kata visual kreatif konsultan KTT G20 Elwin Mok. Namun ide tenda itu kemudian batal karena kekhawatiran kencangnya angin pantai. Ide berikutnya adalah mendirikan bangunan yang berbahan bata dan batu. Tapi ide ini diurungkan dengan pertimbangan bahwa bangunan hanya bersifat sementara dan akan dibongkar seusai penyelenggaraan G20. Dan setelah melalui diskusi yang cukup panjang, tim memutuskan bambu menjadi bahan utama untuk lokasi makan siang. Bambu menyimpan filosofi sangat dalam, mudah untuk dibentuk melengkung karena sifatnya lentur, elastis, dan gampang beradaptasi. Selain itu, bangunan bambu juga terkenal paling kuat terhadap guncangan gempa. Selanjutnya, arsitek spesialis bangunan tradisional, Ruby Rusli, segera membuat desainnya disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Bali. Bentuknya yang tepat yaitu kubah setengah lingkaran atau dom, kemudian dengan lambang G20 berupa gunungan, ditambah bambu rumah lingkungan, sehingga setelah KTT G20, bambu dom dibongkar bambunya masih bisa dipakai ulang untuk keperluan lain. Bukan hanya dari sisi arsitektur, bambu dom dapat sekaligus menjadi alat promosi Indonesia ke dunia internasional akan kualitas budayanya. Hanya memiliki waktu relatif singkat untuk menyiapkan lokasi estetik dan aman. Para penggiat, pengrajin bambu disediakan waktu 3 pekan untuk menyelesaikan bambu dom. Bambu dom dibangun dari bambu apus dan sebagai penyangga memakai bambu petung dari tebanan yang dibawa ke Gianyar untuk digarap oleh perajin. Pengerjaan bambu dom dimulai dari menentukan pondasi, menyusun lengkung-lengkung utama, sampai keseluruhan dapat diuji karena strukturnya lengkung. Ada tantangan tersendiri dalam pembangunannya, yaitu dalam membentuk lengkungan yang estetik, namun segi keamanan tetap bisa tercapai. Berbeda dengan bangunan yang dibuat dari beton atau baja, membangun bambu memiliki ketidaktentuannya yang cukup tinggi, baik dari dimensi, kematangan, maupun kinerja sambungannya. Ada satu momen yang disebut sebagai moment of truth dalam proses pengerjaan bambu dom. 1 hari sebelum Presiden Joko Widodo melakukan cek lokasi, saat itu di Nusa Dua terjadi hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat kencang selama 2 jam. Namun, seluruh struktur bangunan hasil tangan-tangan terampil perajin bambu Bali tetap terlihat stabil dan kokoh.